Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semuanya masih berada dalam pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan masih bisa menyimak pembacaan kitab Rawahil Bayan, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan tafsir ahkam dari surah Luqman ayat 12 sampai dengan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku berikan hikmah kepada Luqman dan aku perintah dia untuk bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan juga Maha terpuji. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya dan dia mengatakan, wahai anakku, janganlah engkau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Dan telah aku wasiatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang mana ibunya mengandung dengan susah payah atau dengan kelemahan yang semakin hari semakin lemah. Wa fisalhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Yang mana selesai penyapihannya itu adalah pada kurang lebih 2 tahun, dan diperintahkan bagi manusia untuk bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur juga kepada kedua orang tuanya, dan kepadakulah, kata Allah Subhanahu wa taala, tempat kembali kalian. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika mereka bersusah payah atau mengeluarkan segenap upaya untuk membuatmu syirik kepada Allah atau kepadaku, kata Allah, ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma, yang mana kamu tidak mengetahui ilmunya, maka janganlah kalian ikuti atau taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi pergaulilah keduanya itu dengan ma'rufa, dengan baik ketika di dunia. Wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kata Allah, kepadakulah kalian akan kembali dan juga akan aku katakan atau sampaikan apa yang dahulu kalian lakukan di dunia. Surah Luqman ayat 12 sampai 15. Pada ayat yang pertama ada kata-kata al-hikmah. Al-hikmah yaitu al-isobatu fil qaul wal amal, yaitu tepat dalam berkata-kata dan juga tepat dalam berperilaku atau beramal. Wa aslul hikmah wad'u syai' fi maudhi'i. Adapun secara asal hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian
Qala Ar-Razi mengatakan al-hikmatu ibaratun an taufiqi bainal ilmi wal amal. Jadi hikmah itu adalah ibarat atau istilah bagi kesesuaian antara ilmu dan amal. Nah, jadi ilmu yang dia miliki tidak bertentangan dengan perilakunya. Jadi selaras atau sesuai. Fakullu man utiya taufiqil amal fakullu man utiya taufiqil ilmi bil amali faqad utiyal hikmah. Maka barang siapa yang diberikan keselarasan atas ilmu dan juga perbuatannya atau amalnya, maka sungguh dia sudah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kata-kata ghaniyun, ya. Fa innallaha ghaniyun hamid. Nah, ghaniyun artinya adalah mustaghnin anil khalqi, laisa bihajatin ila ahadin. Jadi maha cukup atau maha tidak membutuhkan sesuatu atau bantuan apapun dari seseorang ataupun bantuan atau apapun dari makhluknya, karena Allah maha perkasa, maha kaya dan seterusnya. Wal ibadu muhtajuna ilaihi jalla wa ala. Adapun hamba atau makhluk Allah itulah yang sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja ketika kita memiliki banyak duit, ya, kita nggak bisa merasa sudah hebat, merasa tidak membutuhkan orang lain. Karena kalau kita misalnya ingin makan saja, kita punya uang, tapi kalau kita ingin makan nasi, tidak ada orang menjual beras, tidak ada orang jualan beras, tidak mungkin kita bisa mendapatkan nasi. Kemudian kalau misalnya kita ingin menanam sendiri, ya, menanam sendiri belum tentu kita bisa. Kalaupun bisa, nanti pasti juga akan membutuhkan orang lain. Setelah kita memanen padinya, tidak mungkin langsung kita masak, karena padi itu ada kulitnya, maka kita tetap membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya pemilik pabrik atau mesin penggilingnya, untuk melepaskan kulit padi itu. Makanya itulah namanya manusia itu maha atau sangat membutuhkan bantuan orang lain, apalagi bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hamidun, kata-kata hamidun itu fa'ilun bimakna maf'ul. Meskipun hamidun itu isim fa'il atau subjek, ya, tapi maknanya adalah maf'ul. Jadi tidak diartikan maha memuji, karena Allah tidak perlu memuji, tapi justru Allah yang dipuji. Jadi maha terpuji. Ai mahmudun yahmaduhu ahlus samai wa ahlul ard. Jadi hamidun itu artinya mahmud, yang dipuji atau maha terpuji, yang mana Allah itu selalu dipuji oleh ahlus sama, ya, penghuni langit, dan juga ahlul ard, penghuni dunia. Kemudian selanjutnya ya'idhuhu, al-idhatu wal mau'idhatu, bimakna an-nasihatu wal irsyad bil uslubil hakim. Nah, jadi kata-kata wa huwa ya'idhuhu, nah, dari wa'adhu ya'idhu artinya adalah nasihat. Nasihat dan juga bimbingan, al-irsyad, ya. Tapi bimbingannya tidak semua macam bimbingan, tapi adalah bil uslubil hakim, dengan bimbingan yang bijaksana, gitu ya, dengan cara yang bijaksana. Kemudian dalam satu hadis, ya, dari Irbad ibni Sariyah, beliau mengatakan khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bimau'idatin dzarifat minhal uyun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhutbahi kami atau menceramahi kami dengan nasihat yang bisa memancarkan atau meneteskan mata orang yang mendengarnya. Wawajilat minhal qulub, dan juga membuat hati orang yang mendengar itu bergetar. Nah, di sini kita bisa membayangkan betapa nasihat Rasulullah itu sangat-sangat mengena, ya, mendalam, sehingga orang yang mendengarnya bisa menangis, ya, kemudian bahkan hatinya ikut bergetar mendengar nasihat tersebut. Itulah salah satu kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya kata-kata wahnan ala wahnin, ya. Wahnan itu masdar dari wahana yahinu, ya. Artinya adalah dha'ifa yad'afu, lemah. Jadi maksudnya wahnan ala wahnin itu lemah yang semakin bertambah, gitu ya. Kenapa? Karena seorang ibu yang mengandung, ya, dia itu semakin hari semakin lemah. Kenapa? Karena kandungan di dalam perutnya itu semakin membesar sehingga semakin berat, ya. Akhirnya karena kandungannya semakin berat, otomatis ibu yang sedang mengandung semakin lemah fisiknya. Nah, makanya di situ Allah menggunakan kata-kata wahnan ala wahnin, ya. Lemah yang semakin hari semakin bertambah kelemahannya. Kemudian wa fisoluhu fitomuhu, bermakna fitomuhu, ya. Jadi fisol itu diartikan penyapihan, ya. Kalau di ayat di atas dikatakan wa fisoluhu fi amaini. Nah, jadi penyapihannya itu sampai 2 tahun. Nah, jadi kalau seseorang anak itu disusui oleh ibunya, maka dia disapih maksimalnya itu adalah 2 tahun. Kemudian selanjutnya al-masir, ya, itu artinya adalah al-marja wal ma'ab, ya. Al-masir artinya tempat kembali. Kemudian kata-kata jahadaka, ya, ai badala aqsa ma fi wus'ihima. Jadi pada ayat yang terakhir atau ke-15, ya, wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu itu bersusah payah dalam artian mengeluarkan, nah ini di sini ai badala aqsa ma fi wus'ihima, mengeluarkan segala kekuatannya, nah, atau segala daya upayanya semuanya dikerahkan, min ajli hamalaka ala isyraki billah, dengan tujuan untuk membuat kita atau membuat anaknya itu syirik kepada Allah. Nah, maka kata Allah, fala tuti'huma, jangan diikuti untuk masalah akidah atau berbeda keyakinan untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata-kata ma'rufa, ya, ai sahibhuma musahabatan bil ma'ruf. Jadi kita diperintah, meskipun misalnya naudzubillah ada yang punya orang tua yang berbeda akidah, tetap kita diperintah untuk mempergaulinya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita di dunia. Kemudian wal ma'rufu ma yustahsanu minal afal. Jadi kata-kata ma'ruf itu artinya segala perbuatan yang baik, ya. Perbuatan baik itu disebut al-ma'ruf. Dan terakhir wattabi sabila man anaba ilayya, ya. Imam At-Tabari mengatakan wasluk thoriqo man taba min syirkihi. Nah, jadi makna dari ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah, itu menurut Imam At-Tabari adalah tempuhlah jalan orang yang bertaubat dari syiriknya. Jadi kita mengikuti orang-orang yang sudah bertaubat dari syiriknya. Waroja ilal Islam, dan juga kembali
kepada Islam. Wattaba'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu sababun nuzul ya. Sebab turunnya ayat ini, tapi di sini khusus kepada ayat yang ke-15 yang mana menceritakan tentang usaha seorang ibu ya kepada anaknya untuk meninggalkan agama yang dianutnya. Nah, di sini saya bacakan rawa Al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirih. Nah, jadi Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, annahu qala kuntu rajulan barron bi ummi, aku adalah seorang laki-laki yang taat atau berbuat baik kepada ibuku. Falamma aslamtu qalat ya Sa'ad, maka ketika aku masuk Islam, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ibunya masih belum masuk Islam, ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, ma hadzal-din alladzi araka qad ahdatsa, apakah agama ini atau bagaimanakah agama ini sehingga bisa membuatmu mengikuti atau memeluk agama Islam? Litada'anna dinaka hadza aw la akila wala asroba hatta amuta fata'ayyaru bi. Ibunya mengancam, engkau meninggalkan agamamu atau aku tidak makan, tidak minum sampai aku mati, kata ibunya. Fata'ayyaru bi fayuqalu ya qatila ummihi. Kemudian ibuku mengejek kata Sa'ad bin Abi Waqqas dengan kata-kata wahai pembunuh ibunya. Nah, jadi seolah-olah kalau ibunya tidak makan, tidak minum, kemudian sampai mati, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini disebut pembunuh ibunya begitu. Faqultu laha ya ummah la taf'ali, maka aku katakan pada ibuku, jangan kau lakukan. Fa inni la ada'u dini hada li syai'in abada, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan agamaku ini untuk sesuatu apapun selamanya. Begitu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas sudah berjanji tidak akan meninggalkan agamanya atau keluar dari Islam apapun yang terjadi begitu. Qala famakasat yauman wa lailatan walam ta'kul. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita kembali bahwasanya telah berlalu 1 hari 1 malam dan ternyata ibunya tidak makan. Fa asbahat wa qad jahidat, maka ibunya menjadi mulai kesusahan dalam artian kepayahan gitu ya. Famakasat yauman akhor walailatan walam takul. Kemudian berlalu juga hari berikutnya, siang dan malamnya. Kemudian dia tidak juga makan. Akhirnya ibunya juga semakin kepayahan. Kemudian sampai 3 hari ya, sampai 3 hari 3 malam, ternyata ibunya masih belum makan, belum minum, dan fisiknya semakin lemah. Kemudian falamma ra'aitu dzalik ji'tu ilaiha faqultu. Kemudian setelah Sa'ad bin Abi Waqqas mengetahuinya, beliau mendatangi ibunya dan berkata, ya ummah ta'lamina wallahi law kanat laka mi'atu nafsin. Wahai ibuku, ketahuilah demi Allah, katanya, jika saja engkau memiliki 100 jiwa atau 100 nyawa ya, fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadas syai' abadan ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, seandainya nyawamu yang 100 itu lepas atau hilang satu persatu, tetap ya tidak akan ditinggalkan agamanya. Fa in syi'ti faquli wa in syi'ti fada'i.
Jika engkau ingin makan silahkan makan, jika engkau tidak ingin makan atau ingin meninggalkan makanan ya terserah begitu. Kemudian falam maroat solabatahu fi dinihi akalat fa anzalallahu azza wa jalla. Nah, maka ternyata setelah ibunya mengetahui atau melihat keseriusan atau keteguhan hati dari Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya ibunya menyerah. Ibunya kemudian makan dan minum. Kemudian turunlah ayat yang ke-15 dari surah Luqman, wa in jahadaka, dan seterusnya. Demikian untuk kesempatan kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat buat kita semuanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa, marilah kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan bencana COVID-19 ini bisa diangkat secepatnya oleh Allah dari negeri kita tercinta dan negeri kaum muslimin seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.